Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Seperti biasa, kita akan bacain lagi yang curhat. Buat teman-teman yang mau curhat, silahkan. Dan curhatannya pengen dibahas, dijawab, coba untuk dikaji di channel YouTube saya. Boleh DM aja ke saya, ke Zain Permana di Instagram ya. Nanti akan saya bahas, walaupun durasinya mungkin 2 atau 3 minggu ya, karena udah mulai banyak yang DM. Dan kalau teman-teman pengen konsultasi langsung sama saya, pengen konseling, boleh banget untuk ke heyacademy.id aja. Nanti di sana bisa konseling sama saya, konsultasi sama saya, atau sama beberapa psikolog sahabat saya dan juga konselor-konselor yang ada di bawah binaan saya juga ya. Oke, kita bacain ceritanya kali ini ya. Ini lumayan panjang dan lumayan seru juga ya kisahnya. Assalamualaikum Kang Zain, mau curhat dan minta nasihat untuk permasalahan saya, katanya. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara ya. Anak bungsu dari 5 bersaudara, berarti yang paling kecil ya. Selama 2 tahun ini saya sedikit membantu urusan dapur dan ekonomi kedua orang tua saya. Dari 1/4 gaji sampai setengah gaji saya berikan untuk itu. Yang jadi permasalahannya, kadang saya merasa capek dan merasa bebannya ada di saya semua. Saya merasa kakak-kakak saya tidak fair karena mereka tidak segitunya terhadap orang tua ya. Sementara di satu sisi, ibu saya malu untuk meminta bantuan kepada 4 kakak saya karena takutnya mengganggu perekonomian mereka. Perasaan yang saya rasakan itu kadang capek banget kalau seperti ini terus. Yang dikhawatirkan kapan saya bisa nabung untuk menikah sementara umur saya sudah dewasa. Tapi di satu sisi saya juga tidak pernah tega melihat ibu di masa tuanya masih pusing untuk mencari pinjaman untuk makan ya. Ada momen di mana ibu itu beberapa kali minta maaf sambil menangis kepada saya. Allahu Akbar ya Karim. Saat bicara berdua, Masya Allah, ini saya jadi ikut sedih ya. Beliau meminta maaf karena selalu merepotkan saya sebagai anak. Harusnya dari permintaan maaf ibu, saya sudah merasa cukup untuk tidak merasa capek dan khawatir tentang masa depan ya. Tapi yang terjadi malahan terbalik. Di beberapa momen, saya malah merasa capek dan khawatir sehingga membuat emosi saya menjadi tidak stabil. Dari ketawa terus pas sendiri mendadak menangis karena merasa capek dan lelah ya. Tolong Kang Zain minta nasihatnya untuk permasalahan ini. Wow, luar biasa ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah curhat ya. Ini curhatannya luar biasa ya. Yang bikin berat itu kemudian gini, yang bikin berat itu adalah ya tadi ya, adanya si sahabat kita yang curhat ini punya emosi marah. Bukan marah karena dia yang ngasih ke ibunya, tapi marah karena perlakuan kakak-kakaknya yang gak fair ya. Dan menurut saya sih ini yang perlu dibahas ya, atau yang perlu diomongkan ya, atau yang perlu dibicarakan. Saya gak tahu nih apakah sahabat kita ini pernah ngobrol sama 4 kakak yang lain terkait permasalahan ekonomi ibu ya. Dan memang jadi berat karena sahabat kita ini jadi anak bungsunya. Kebayang ya, dari 5 bersaudara, anak bungsunya ini yang paling kecil, yang kemudian saya pakai bahasa yang agak kasar ya, memelihara ibu ya, yang ngasuh ibunya. Sementara barangkali keempat lainnya dirasakan oleh sahabat kita ini yang bungsu ini kurang berkontribusi atau tidak terlalu berkontribusi. Sang ibu pun bingung harus seperti apa karena beliau tahu sepertinya selain sahabat kita yang curhat ini, keempat kakaknya sepertinya sedang dalam kondisi perekonomian yang mereka sendiri sepertinya kesusahan dan tidak dapat diandalkan ya. Jadi gini teman-teman ya, menarik banget ya. Orang tua itu memang ke anak itu sulit untuk bisa melepas ya. Apalagi kemudian ketika tahu anak-anaknya ini kurang cukup cakap, kurang dapat dipercaya ya. Nah, barangkali terhadap sahabat kita yang curhat, beliau sangat percaya. Beliau betul-betul sayang dan care ya. Makanya
Dan ini suatu hal yang heart melting banget ya, ketika seorang ibu minta maaf karena merepotkan ya, menyusahkan, dan itu suatu fenomena yang luar biasa ya. Ya itu tadi ya, karena memang hanya sahabat kita yang curhat ini yang bisa diandalkan, yang selalu ada, yang hadir gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, terhadap sahabat kita ini, sahabat kita yang curhat ini perlu mulai sadar dan kenali bahwa ada sisi marah yang perlu diekspresikan. Ada kemarahan, yaitu apa? Yaitu perasaan di mana sahabat kita ini diperlakukan tidak adil. Itu yang perlu diekspresikan dan dibicarakan ya. Kalau memang ternyata itu sudah dibicarakan dan ternyata memang mereka tidak bisa berlaku secara adil karena memang keuangan 4 orang kakak ini juga segitu-gitunya, maka saatnya untuk memaafkan ya. Jadi ternyata percuma kita menuntut diperlakukan untuk adil kalau ternyata orang lain memang tidak punya kemampuan untuk adil. Maka kalau ternyata kemarahan, yang penting kemarahannya diekspresikan dulu, yaitu dengan cara apa? Dikomunikasikan ke kakak-kakaknya ya. Seperti apa yang dirasakannya diekspresikan aja dulu. Aku begini, faktanya begini, aku faktanya begitu, dan aku merasa begini, merasa begitu. Dan bagaimana pendapat kakak-kakak sekalian, ini mohon maaf gitu ya, sekalian kita diskusi. Nah, nggak apa-apa kalaupun ternyata solusinya tetap sama ya, tetap harus membuat sahabat kita ini yang bertanggung jawab atas ibunya, ya nggak masalah. Yang terpenting adalah marahnya ini tersalurkan dan terekspresikan. Dari yang saya baca di tulisannya, sahabat kita ini masih memendam amarahnya itu sendiri. Jadi sebetulnya marahnya ini bukan ke ibunya, tapi marahnya ini kemudian perilaku yang dia lakukan ke ibunya kok tidak dilakukan juga oleh orang lain, sehingga ada kemarahan, dan kemarahan ini terpendam. Yang perlu dilakukan adalah mengekspresikan dulu amarahnya ini, dikomunikasikan dengan baik ya, tentunya dengan cara baik-baik dikomunikasikan bahwa saya marah, saya nggak suka perlakuannya nggak adil. Kalaupun memang ternyata tidak akan bisa adil selanjutnya, yuk bagaimana caranya supaya saya bisa memaafkan. Jadi ada 2 cara dulu, ada 2 tahapan yang bisa sahabat kita ini lakukan, yaitu kemudian ekspresikan kemarahannya ke kakak-kakaknya dengan cara dikomunikasikan secara elegan ya, bukan marah-marah yang destruktif menghancurkan, tapi ajak diskusi, ajak ngobrol, kemudian dikomunikasikan dengan baik, dengan cara yang memuliakan. Ada permasalahan ini loh, aku nggak suka diperlakukan seperti ini. Aku nggak suka perlakuan terhadap ibu nggak adil, kontribusinya nggak setara. Jadi harus seperti apa? Nah itu ekspresikan dulu. Biasanya kalau sudah diekspresikan, kemudian nanti kan ada diskusi-diskusi. Nah kalau ternyata kesimpulannya adalah tidak mampu dan tetap seperti sedia kala, seperti saat ini, berarti mulai ke fase yang kedua, yaitu maafkan. Ya udah, maafkan ibunya. Mulai dari ibu ya kalau maafkan kakak pertama, maafkan kakak kedua, maafkan kakak ketiga, maafkan kakak keempat gitu, dan mulai maafkan diri sendiri. Lalu pasrahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemegang rezeki. Jika Engkau tidak membuat mampu kakak-kakakku untuk mengurus ibuku, maka aku titipkan ibuku padamu ya Allah. Jika Engkau menitipkan ibuku ini ternyata padaku juga, maka titipkanlah rezeki untuk ibuku dan keluargaku gitu. Tapi memang tadi ekspresikan dulu, baru maafkan ya gitu. Dan ini mudah-mudahan membantu sahabat kita, dan saya nggak bisa banyak bahas yang lain lagi selain mengapresiasi dan berterima kasih banyak sama sahabat kita yang curhat ini. Udah luar biasa menjadi orang yang kemudian bertanggung jawab, memegang amanah untuk tetap memuliakan ibunya, dan mudah-mudahan memuliakan juga semua kakak-kakaknya. Begitu ya. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih banget udah curhat ya. Buat teman-teman yang mau konsultasi juga bisa ke hayacademy.id. Kalau mau curhat, DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zain Permana pamit mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.